seperti definisi ilmunya, kita juga di bidang meteorologi ini kita juga melakukan kegiatan ukur-mengukur seperti ukur-mengukur massa, ukur-mengukur volume, dan ukur-mengukur panjang. Nah, langsung aja nih saya akan kenalin ke gestar pertama kita, Ibu Anggraini Suparman, sarjana teknik. Ibu boleh kenalkan diri? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, saya adalah ini sebagai salah satu pendengar di bidang meteorologi Kabupaten Banyumas dengan dosen perdagangan. Setelah itu ya, sebenarnya kan pas ukur-mengukur itu kita bikin satuan gitu, satuan ukur. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya satuan ukur di internasional itu apa sih, Bu? Ya, gini ya. Satuan Fisik Internasional atau yang biasa disingkat dengan FSI itu adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh konferensi umum untuk ukuran dan timbangan. Jadi di sini nggak asal aku ingin untuk ini, untuk ini ada konferensi umumnya. Dan mungkin banyak yang orang awam yang tahu bahwa meteorologi itu ada wadahnya, ada wadah internasional yang berpusat di Perancis, yaitu namanya OIML atau Organisation International Regional Meteorology. Kalau nggak salah jumlah anggotaannya sampai saat ini kurang lebih sekitar 100 dan salah satunya adalah Indonesia itu ikut bergabung di dalam OIML. Oh, berarti sekarang di Indonesia itu udah tidak sembarangan orang pakai satuan ya, Bu. Iya. Nggak seperti dulu mungkin saya sering dengar nih pendahulu saya kayak bang saya itu beli tanah 4 ubin, 5 ubin kayak gitu. Itu ubin itu bukan satuan internasional ya, Bu? Iya, iya. Makanya kenapa satuan internasional ini digunakan? Karena gini, setiap daerah itu mempunyai masing-masing satuannya sendiri. Contoh, kalau di Jawa ya, di Indonesia sendiri aja satuannya banyak-banyak, macam-macam. Contoh lah, kita ambil di Jawa. Di Jawa itu orang jual beli tanah itu pakainya ubin, ya. Padahal di sertifikat bunyinya bukan ubin kan? Ya betul. Di sertifikat ditulisnya meter. Karena apa? Itu tadi itu untuk penyeragaman. Satuan internasional salah satunya fungsinya untuk penyeragaman. Nah, tadi kan Ibu kan jabarkan nih satuan dasar. Satuan dasar itu apa sih, Bu? Jujur aja nih sebagai masyarakat awam tuh saya kayak masih nggak ngerti perbedaan antara satuan internasional, satuan dasar atau satuan turunan seperti yang Ibu kemukakan. Nah, kalau satuan dasar itu apa, Bu? Oke, jadi satuan dasar itu adalah merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan. Dan dari satuan dasar tersebut oleh OIML itu ada dibagi menjadi 7 satuan dasar. Apa aja itu, Bu? Salah satunya yaitu 7 satuannya itu adalah satu satuan dasar besaran panjang, yaitu adalah jarak yang ditempuh dalam cahaya dalam suatu vakum dalam suatu kurun waktu, atau dengan notifikasinya yaitu 1/792.458 skor. Waduh, gitu ya, Bu ya. Itu satu ya. Kemudian kedua itu satuan dasar besaran massa. Ininya adalah kilogram dengan notifikasinya lambang satuannya itu berupa huruf K kecil dan G kecil. Kemudian yang ketiga satuan dasar besaran waktu yaitu sekon atau biasa ditulis dengan lambangnya itu huruf S kecil. Kemudian 4 satuan dasar besaran arus listrik atau ampere. Ya, Bu. Dengan lambang satuan itu huruf A besar. A besar. Huruf A besar. Kemudian satuan dasar besaran suhu termodinamika. Waduh.
Ribet nambang ya. Satuannya itu Kelvin atau K besar. Oh, bukan Celsius berarti ya, Bu? Bukan, bukan. Kenapa nambangnya Kelvin? Mm-mm. Nah, Kelvin itu adalah penemu dari teori suhu termodinamika. Oh, gitu. Namanya Kelvin. Ha, Jadi ha. dipakailah namanya itu huruf K-nya, makanya dipakai huruf K itu kalau untuk nama orang kan pakai hurufnya huruf besar. Oh, gitu. Sejarahnya Baru tahu ini. Sejarahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kenapa Celsius? Jadi Celsius itu adalah turunan dari derajat Kelvin. Oh, berarti sudah Jadi betul ya, Bu? Iya, dikonversikan lagi ke Celsius. Kalau suhu badan Celsius itu memang sudah betul ya, Bu? Sudah betul. Oke. Ya berapa ini setelah konfirmasi, setelah di turunannya dari derajat Kelvin. Baik. Ya. Kemudian satuan dasar besaran kuat cahaya yaitu kandela dengan lambang satuannya C kecil dan D kecil. Kemudian yang terakhir yang 7 yaitu satuan dasar besaran kuantitas zat atau mol. Seperti itu. Oke, itu sudah lengkap ya, Bu, satuannya ya? Ya, insya Allah itu sudah lengkap. Nah, sekarang sudah dijabarkan tadi sama Ibu untuk satuan-satuannya. Nah, boleh dong, Bu, di sini dituliskan gimana sih cara kita menuliskan yang betul satuan SI? Monggo, Bu. Oke, ini ya. Ya, boleh nanti ditunjukin ke kamera ya, Bu. Ya. Tadi satuan dasar besaran panjang. Nah, notifikasinya itu meter, ya. Oke. Jadi satuan panjang yaitu adalah meter. Lambang satuannya itu M kecil. Oh, iya, iya. Kemudian satuan berat. Satuan berat yaitu kilogram. Lambang satuannya. Diginiin, Bu. Lambang satuannya adalah K kecil, G kecil. Tanpa titik ya. Oh, tanpa titik. Tanpa titik. Meter pun juga tanpa titik. Oh. Jadi penulisan lambang satuan itu semuanya tidak menggunakan titik. Oh, baik. Ya. Terus satuan tadi sudah panjang, berat, kemudian waktu. Satuan waktu. Itu sekon. Ini huruf notifikasinya S kecil. Ya, huruf S kecil ya. Kemudian satuan arus listrik. Besaran listrik. Coba, Bu. Nah, ditunjukin di sini. Besaran listrik ya. Tolong komen ya kalau misalnya ini kurang kelihatan atau gimana. Itu ampere ya. Nah, ampere lambang satuannya huruf A besar. Oke. Ya. Dibalik aja, Bu, biar lebih besar. Oh, satu-satu, Bu. Ada yang komen nih. Oke. Ya. Tadi satuan dasar besaran panjang. Iya, Ya. ditulis. Satuan besaran panjang itu meter. Meter. Lambang satuannya adalah M kecil. M kecil tanpa titik ya. Jadi penulisan lambang satuan itu tanpa titik. Oke, ini Ya. M untuk kecil, meter. Nah, lanjut yang lebih untuk besar lagi, Bu, berat, tulisannya. Satuan dasar besaran berat itu kilogram. Kilogram. Penulisan lambang satuannya itu dengan huruf K kecil dan G kecil. Juga tanpa titik, ya. Jadi bukan K besar atau G besar. Kemudian satuan dasar besaran waktu atau sekon. Dengan lambang satuannya S kecil. Juga huruf kecil tanpa titik. Ya. Kemudian satuan besaran listrik yaitu ampere dengan notifikasinya adalah A
besar. Ya, huruf A besar juga tanpa titik. Kemudian satuan besaran suhu termodinamika, yaitu derajat Kelvin. Dengan notifikasinya ini hurufnya dengan menggunakan K besar, derajat Kelvin. Ya. Kemudian lagi satuan besaran cahaya atau kandela. Notifikasi lambang satuannya adalah C dan D kecil. C kecil dan D kecil. Kemudian satuan besaran zat, yaitu mol. Mol ya. Tulisnya mol. Nah, ini juga huruf kecil semua. Seperti itu. Nah, Ya. udah jelas teman-teman yang dijelaskan Bu Riwuk? Oke, kalau udah jelas, saya ada pertanyaan lain nih buat Bu Riwuk. Nah, Bu, kayak di HP nih, kalau saya beli HP itu kan RAM-nya 3 GB. Itu sih gimana, Bu? Maksudnya gimana? Udah betul atau belum kalau secara penulisan satuan internasionalnya? Kalau RAM 3 GB, ya, GB itu G besar dan B besar. Iya. Penulisannya G besar dan B besar. Nah, ini untuk apa ya namanya? G besar itu adalah giga, ya. Giga itu yang merupakan kelipatan desimal 10 pangkat 9. Oh, Jadi begitu. 1 nolnya ada 9. Gitu. Itu giga. Kemudian byte itu adalah berapa sih besarnya data yang bisa di besaran data. Ini besaran gimana ya? Besaran data dalam HP itu. sendiri. Oh, Jadi misalkan kemampuan HP itu menyimpan ya, Bu ya? Kemampuan HP itu untuk menyimpan. Misalkan tadi berapa? 3 GB. 3 GB ya, 3 GB. Berarti kemampuan menyimpan dari HP itu adalah 3 dikali 10 pangkat 9. Oh, begitu. Itu seperti itu. Oke, itu saya udah agak ngerti nih, jadi 3 GB itu apa, 2 GB itu apa. Nah, sekarang nih Bu, saya kan ini beli produk nih Bu. Di sini sih netonya udah 125 mililiter ya Bu. Tapi ada juga keterangan di sini 4,1 FL.OZ. Itu apa Bu? Saya mau tahu nih. T125 ml 4,1 full OZ. Oh, bacanya OZ, full OZ. ya. Full OZ. OZ itu ini bahasa Prancis ya, Mbak. Bahasa Prancis. Kalau orang Jawa kan susah ngomong ya. Iya. Apa tuh kalau di pronounce-nya OZ sebenarnya? itu adalah sama dengan ons. Oh, begitu. Itu ons. Itu sama aja dengan ons. Nah, kenapa dia pakai mililiter juga dengan OZ juga? Gitu kan? Karena yang tadi belum semua negara, baru beberapa ya sekitar setelah tahun 94 memang hampir semua, tapi belum semua negara memakai satuan internasional. Jadi ini kenapa dia tulis seperti ini biar mungkin ya saya juga nggak paham ini kenapa pabriknya ini juga masih pakai OZ. Itu dia biar ini juga maksud dengan orang selain yang tidak mengerti dengan mililiter. Oh iya. Berarti untuk sebagian orang yang mungkin masih awam tentang mililiter itu apa, jadi si pabrik itu mencantumkan kata OZ ini untuk sebagian orang yang udah paham OZ itu apa gitu ya Bu ya. Dan ini Den ya, setiap isi ini, kalau ini kan padat ya, kayak semacam gel ya, itu beda-beda. Sama ini juga beda ya, sama sanitizer ini ya. Beda. Di sini 4,1 full OZ, ya, 4,1 full OZ, sama dengan 125 ml. Tapi kamu dengan kamu pakai yang lain, ya, dengan kamu pakai cairan yang lain, itu akan beda.
Itu kenapa, Bu? Karena gini, jadi dari 1 OZ itu atau 1 ons itu didapat berapa gramnya atau berapa mililiternya setelah kita melakukan suatu pengujian dulu. Oh, berarti nggak asal dicantumkan aja Iya, teman-teman di iya. sini berapa isinya itu berapa, mencantumkan di sini tuh nggak asal karena harus diukur ya, Bu ya. Diukur dulu, iya. Oke. Makanya tadi ada satuan dasarnya itu berdasarkan dari turunan dari satuan-satuan itu sendiri. Oke. Nah, 1 OZ itu kurang lebih sekitar 28,49 gram lah. Oke. Kita harus konversikan dulu ke berapa ini sih sebenarnya. Kita hitung lagi, kita timbang dulu besaran kekentalan zatnya itu sendiri. Baru ketemu. Begitu ya, Bu ya. Berarti Ya. untuk ngemas seperti ini aja teman-teman, kita itu harus benar-benar hitung, benar-benar harus dipastikan bahwa tidak asal cantumin dan ini butuh proses yang panjang. Oke, ini informatif banget teman-teman. Ibu Rework, terima kasih. Nah, saya mau buka nih question and answer. Barangkali viewers di sini mau menanyakan seputar satuan internasional. Saya buka ya untuk pertanyaannya. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sekali Bu Rework sudah gabung di episode perdana kami. Saya sangat berterima kasih dan teman-teman terima kasih juga sudah simak live kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.